kembali lagi kita di Agent Online Service. Nah, agent di rumah hari ini siapa yang sudah siap untuk mengikuti ibadah? Wah, sudah siap semua ya agent di rumah. Nah, sebelum kita mulai ibadah, kita mau menyanyikan dan memuliakan nama Tuhan. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Sebentar Tuhan, kami mau memulai ibadah ini. Kami mau memuliakan, meninggikan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, biar semangat nih agent, kita mau menyanyikan pujian. Nah, yang pertama kita mau menyanyikan lagu Ku Daki-daki Gunung yang Tinggi. Yesus besertaku.
Sudah pada capek nih kayaknya nih. Oh, belum ternyata. Tapi kita sudah waktunya untuk mendengarkan firman. Sebelum kita mendengarkan firman, kita mau menaikkan satu pujian lagi ya. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Shalom Agent, ketemu lagi sama Kak Kesya. Tadi kita sudah sama-sama memuji Tuhan, menyanyi buat Tuhan. Sekarang waktunya kita untuk duduk manis, karena kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk Kak Kesya ajak kita semua siapkan hati kita, siapkan telinga kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sudah siap semuanya? Good. Nah Agent, minggu lalu kan kita sudah merayakan hari apa ya? Ya, minggu lalu kita sudah merayakan hari Paskah atau hari kebangkitan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memang harus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Tapi Tuhan Yesus pernah berkata sebelum Tuhan Yesus disalib bahwa pada hari yang ketiga dia akan bangkit. Dan benar, pada hari yang ketiga Tuhan Yesus bangkit. Pagi-pagi benar Tuhan Yesus bangkit. Nah, terus setelah Tuhan Yesus bangkit, apa ya kira-kira yang Tuhan Yesus lakukan? Apa langsung pulang ke surga? Atau masih tinggal dulu di bumi? Ternyata setelah Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus masih tinggal di bumi selama 40 hari. Nah, kira-kira apa ya yang Tuhan Yesus lakukan selama 40 hari masih di bumi ini sebelum akhirnya dia naik ke surga? Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Yang pertama-tama Tuhan Yesus menampakkan diri kepada para perempuan yang pagi-pagi benar datang ke kuburnya Tuhan Yesus untuk merempah-rempahi mayatnya Tuhan Yesus. Tapi ternyata Tuhan Yesusnya sudah nggak ada karena Tuhan Yesus sudah bangkit. Nah, setelah menampakkan diri kepada para perempuan itu, kira-kira Tuhan Yesus menampakkan diri kepada siapa lagi ya? Penasaran? Kalau gitu, yuk kita mau sama-sama simak ceritanya. Ini dia. Pada hari ketika Tuhan Yesus bangkit, 2 orang dari murid-murid Tuhan Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus. Ketika itu, datanglah Tuhan Yesus mendekati mereka, tetapi mereka tidak dapat mengenal Dia. Tuhan Yesus bertanya kepada mereka, "Apa yang sedang kalian bicarakan?" Lalu mereka menceritakan apa yang terjadi dengan Tuhan Yesus dan menceritakan bahwa mereka mendengar kabar bahwa mayat Tuhan Yesus hilang. Dan ada malaikat yang berkata bahwa Tuhan Yesus hidup. Setelah mendengarkan cerita mereka, Tuhan Yesus menjelaskan apa yang tertulis tentang Dia di dalam seluruh kitab suci. Dari kitab-kitab Musa
dan segala kitab nabi-nabi bahwa Tuhan Yesus memang harus menderita dan mati, tetapi akan bangkit pada hari yang ketiga. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju dan mereka meminta Tuhan Yesus untuk bermalam bersama-sama dengan mereka karena hari sudah mulai gelap. Lalu masuklah Tuhan Yesus bersama dengan mereka. Waktu mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap syukur, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka mengenal Dia. Tapi ketika mereka sadar, Tuhan Yesus sudah tidak berada di tengah-tengah mereka. Akhirnya mereka sendiri melihat bahwa Tuhan Yesus hidup. Lalu bangunlah mereka dan kembali ke Yerusalem untuk menemui ke-11 murid yang sedang berkumpul, dan mereka menceritakan semuanya kepada murid-murid itu. Tuhan Yesus mau menemui murid-muridnya. Dia mengerti penderitaan mereka karena dia pun pernah mengalaminya. Dia mau mendengarkan mereka, berjalan dengan mereka, dan membantu mereka untuk mengembalikan iman dan harapan mereka. Nah, tadi kita sudah sama-sama menyimak cerita bagaimana Tuhan Yesus menampakkan diri kepada dua orang murid yang sedang berjalan dari Yerusalem menuju ke Emmaus. Awalnya mereka nggak tahu, mereka nggak sadar kalau yang sedang berjalan dan ngobrol sama mereka adalah Tuhan Yesus, karena ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Tapi setelah mereka ngobrol panjang, setelah mereka makan bersama dengan Tuhan Yesus, mereka baru sadar, mereka baru tahu kalau mereka itu dari tadi ngobrol sama Tuhan Yesus. Tapi ketika mereka sudah sadar bahwa mereka ngobrol sama Tuhan Yesusnya sudah tidak ada. Nah, agent, kenapa sih ya Tuhan Yesus itu harus tunggu 40 hari dulu setelah bangkit sebelum naik ke surga? Kenapa harus tunggu 40 hari dulu? Kenapa sih nggak langsung naik ke surga aja? Kan enak langsung pulang ke surga ya kan, daripada di bumi ngapain. Nah, tapi ternyata Tuhan Yesus itu tinggal dulu 40 hari di bumi untuk bertemu dengan murid-muridnya, untuk menampakkan diri kepada murid-muridnya. Kenapa sih Tuhan Yesus harus menampakkan diri kepada murid-muridnya? Karena ketika Tuhan Yesus mati, murid-muridnya itu sedih, murid-muridnya ketakutan, bahkan mereka kehilangan semangat. Sama seperti dua orang tadi yang mau pulang ke Emmaus meninggalkan Yerusalem. Yerusalem itu zaman dulu itu digambarkan sebagai rumah Tuhan. Tapi kenapa kok mereka mau meninggalkan rumah Tuhan? Karena mereka sudah gak punya semangat hidup lagi, karena guru mereka, Tuhan yang mereka sembah itu mereka pikir sudah mati, padahal Tuhan Yesus sudah bangkit lagi, ya kan? Makanya Tuhan Yesus perlu untuk menampakkan diri kepada murid-muridnya supaya murid-muridnya nggak sedih lagi, murid-muridnya nggak takut lagi, dan murid-muridnya bisa semangat lagi. Karena Tuhan Yesus mau ketika nanti Tuhan Yesus kembali pulang ke surga, murid-muridnya inilah yang melanjutkan tugas Tuhan, yang melanjutkan pekerjaan Tuhan di bumi, yaitu apa? Memberitakan Injil. Makanya ketika dua murid tadi sadar bahwa tadi mereka sudah bercakap-cakap, bahkan makan bersama Tuhan Yesus, mereka nggak jadi ke Emmaus, mereka kembali ke Yerusalem dan mereka menemui murid-murid Tuhan Yesus, ke-11 rasul. Mereka cerita bahwa mereka sudah ketemu Tuhan Yesus. Nah, tugas untuk memberitakan Injil bukan cuma tugasnya murid-murid Tuhan Yesus yang 12 rasul doang ya, tapi sekarang juga menjadi tugas kita, tugasnya agent semua dan tugas Kak Kesha untuk memberitakan kabar baik, memberitakan Injil kepada orang-orang di sekitar kita. Terlebih buat orang-orang yang belum kenal sama Tuhan Yesus, kita harus memperkenalkan mereka dengan Tuhan Yesus. Supaya apa? Semakin banyak orang bisa diselamatkan. Kalau semakin banyak orang kenal sama Tuhan, akan ada semakin banyak orang yang diselamatkan.
Dan itu yang Tuhan Yesus mau. Karena Tuhan Yesus sudah turun ke bumi untuk menebus dosa kita semua. Tapi kalau kita aja nggak kenal sama Tuhan Yesus, bagaimana kita bisa menerima keselamatan itu, ya kan? Makanya Tuhan Yesus mau kita sebagai anak-anaknya, sebagai murid-muridnya, sebarin nih berita sukacita ini, kabar baik ini ke banyak orang. Supaya banyak orang tahu bahwa mereka sudah diselamatkan oleh darah Yesus. Nah, agent semua mau kan jadi saksinya Tuhan? Mau ya? Gimana caranya? Tapi aku tuh gak bisa ngomongnya. Kita kalau gak bisa ngomongnya, it's okay, gak apa-apa. Dengan kita menunjukkan sikap kita yang baik, kita menunjukkan perbuatan baik kita, nanti orang-orang akan penasaran dan orang-orang akan tanya, kok kamu bisa baik kayak gini, gimana sih? Iya, karena Tuhan Yesus sudah mengajarkan aku untuk berbuat demikian. Nah, nanti dari situ kita bisa bersaksi bahwa kita punya Tuhan yang hidup, namanya Tuhan Yesus, yang sudah mati buat kita menebus dosa-dosa kita. Kalau kita mau selamat, kita tinggal percaya saja sama Tuhan Yesus dan mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Agent semua mau jadi saksinya Tuhan? Mau dong ya. Kalau gitu yuk kita mau sama-sama bilang, aku mau jadi saksi Tuhan. Bisa? Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Aku mau jadi saksi Tuhan. Good. Oke, kalau gitu yuk Kak Kesya mau ajak agent semua untuk berdoa. Kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu pada hari ini. Tuhan, pakai kami untuk menjadi saksi-Mu bagi banyak orang dimanapun kami berada. Kami mau semakin banyak orang boleh mengenal Engkau dan semakin banyak orang boleh diselamatkan. Pakai kami Tuhan menjadi alat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami mau melanjutkan aktivitas kami. Kau yang sertai kami ya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Wah, sudah selesai nih ibadah kali ini. Tapi jangan sedih ya, agent. Minggu depan kita pasti akan ketemu lagi. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.